Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini yaitu bertemakan salat sebagai qurratu ain. Apa yang dimaksud dengan qurratu ain? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan juga engkau ikut menegakkan salat serta sabarlah dalam mengerjakan, sabarlah dalam memerintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Allah tidak ingin atau Allah tidak menginginkan rezeki dari kalian dengan perintah tersebut. Allah yang justru akan menjamin rezeki kalian. Yani kalau kalian menjalankan perintahnya untuk melaksanakan salat dan terus mengawal keluarga kalian menjadi orang-orang yang mengerjakan salat, maka Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita jelasnya pastinya untuk salat, bahkan memerintahkan kita untuk mengawal keluarga kita, anak-anak kita untuk mengerjakan salat bahkan semenjak dini. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat itu untuk menjadi suatu amalan yang dikenal, diketahui, dikerjakan bahkan dari usia dini. Dan salat ketika seorang mengerjakannya, maka orang tersebut adalah orang yang Allah anugerahkan nikmat yang sangat besar. Ketika seorang Allah mudahkan mengerjakan salat, dari salat 5 waktu, apalagi ditambah dengan salat-salat sunat, maka ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba ketika Allah jadikan dia istiqomah menjaga dan melaksanakan salatnya, mendirikan salat sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Nabi Ibrahim, "Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku sebagai orang yang menegakkan salat." Ya Allah, terimalah, kabulkanlah doa ini. Kalau sesuatu itu bukan anugerah, tentunya tidak diminta kepada Allah. Kalau sesuatu itu bukan nikmat, tentu tidak diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang nabi dan rasul, ulul azmi, imamul hunafa, abul anbiya, bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalatu wassalam, tentunya tidak akan meminta sesuatu permintaan kecuali ini adalah permintaan yang besar, permintaan yang penting, permintaan yang menjadi anugerah yang besar untuk ada pada diri seorang hamba. Dan ternyata di antara permintaan itu adalah minta agar dijadikan orang yang menegakkan salat. Berarti salat itu anugerah. Siapa yang mengerjakannya, siapa yang Allah mudahkan untuk mengerjakannya, maka dia berada dalam kebaikan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ujian dalam hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal, petunjuk kepada kita sekalian. Yang tentunya petunjuk itu tidak lain adalah agar kita bisa melewati segala beban kepenatan hidup dengan baik, tidak berada dalam kesengsaraan, tidak berada dalam kehancuran dan kebinasaan. Allah berfirman, jadikan sabar dan salat kendaraanmu di dalam menghadapi rintangan kehidupan dunia. Minta tolonglah dengan menjadikan sabar dan salat yang menguatkan sebagai kendaraan, yang menyampaikan kepada kebaikan, yang menyampaikan kepada jalan keluar, yang membuat kita bisa melewati rintangan-rintangan dalam kehidupan dengan selamat dan tidak berada dalam kehancuran. Karena Allah telah memastikan kita akan diuji dengan kehilangan nyawa, baik diri kita, orang yang kita cintai, yang ada di sekeliling kita. Allah akan uji dengan kekurangan harta, Allah akan uji dengan kekurangan makanan, Allah akan uji dengan kita diselimuti rasa takut,
Ini ujian yang dipastikan Allah tegaskan akan dialami oleh manusia. Menarik buat kita ketika Allah perintahkan kita untuk sabar dan sholat. Berarti memang dengan sabar dan sholat itu, rintangan-rintangan itu dapat kita lewati. Orang yang sabar dan sholat bisa menahan diri ketika dia lagi senang, gak melampaui batas. Ketika lagi lapang, lagi kaya, gak melampaui batas. Dia sabar tahan dirinya dengan harta yang dia miliki. Dan sholatnya terus membimbing dia untuk menjadi orang yang bersyukur. Nabi sendiri bersyukur dengan banyak sholat. Ketika dia susah, maka dengan sabar dan sholat akan menenangkan jiwanya. Dia sabar karena tahu ini semua ketetapan Allah. Dan dia sholat, dia tahu itu akan menghubungkan dia dengan Allah yang akan menurunkan pertolongannya. Jadi tenang dia. Bahwasanya yang namanya badai juga akhirnya pasti berlalu. Apalagi dia mendekat kepada Allah. Ya. Ketika dia sehat, orang yang sabar dan yang sholat, maka dia terus menjaga diri, tidak melampaui batas dengan kesehatan yang dia miliki. Dia bersabar untuk terus menjaga kesehatannya, ya, dan sholatnya terus memberikan energi bagi dia, kekuatan, pemeliharaan bagi kebaikan kesehatannya. Ketika dia sakit pun demikian. Ketika dia sakit, beban yang banyak, beban yang berat yang dia pikul ketika itu, dia tumpahkan, dia serahkan kepada Allah, dia kembalikan kepada yang menguasainya. Maka akan menjadi mudah ketika beban itu tidak terus kita taruh di pundak-pundak kita, tapi kita serahkan kepada Pencipta, serahkan kepada Rabbul Alamin. Bertawakal kepada Allah SWT, jadi ringan. Ketika dia mengalami perjumpaan, maka perjumpaan dia dengan manusia tidak membuatnya melampaui batas dalam memiliki, dalam mencintai, yang membuat dia menjadi orang yang posesif. Dia sabar tahan diri dalam kepemilikan karena dia tahu perjumpaan itu hanyalah titipan dan amanah. Dia bukan pemilik yang hakiki untuk dia kuasai dengan kerakusan. Ketika perpisahan pun dia sabar. Dan sholatnya itu akan mendekatkan dia kepada Allah, akan membawa dia kepada ganjaran pahala yang Allah janjikan dengan sebab perpisahan yang mungkin menghantam kejiwaan, yang mungkin menjadi suatu kesempitan hati. Tapi sholatnya memberikan kelapangan sehingga akan berbuah pahala dari musibah yang dia dapatkan tersebut. Maka benarlah ketika Allah menjelaskan tentang ujian kehidupan, dari rasa senang, rasa takut, kehilangan, atau mendapatkan sesuatu, sabar dan sholat itu adalah bekalnya. Sehingga kita bisa melewati itu semua hingga kita sampai kepada Allah. Karena kita semua berjalan dan menginginkan Allah, rahmatnya, surganya. Kalau kita nggak bisa melewati rintangan-rintangan itu dengan baik, dengan menyeleweng, tergelincir ke kanan ke kiri, berbelok, berpaling, maka bagaimana kita akan sampai kepada Allah? Dan sabar dan sholat itu kunci di antara kunci utama, di mana rintangan-rintangan ini tidak akan menghentikan perjalanan kita untuk sampai kepada Rabbul Alamin dan apa yang menjadi keridhaannya. Salat ini telah disebutkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, bahwasanya salat itu Allah jadikan pada diri beliau sebagai qurrah ainin. Rasulullah SAW bersabda, dijadikan rasa cinta pada diriku dari urusan dunia kalian kepada wanita dan wangi-wangian, dan dijadikan penyejuk pandangan mataku, penyejuk mataku di dalam sholat. Jadi sholat itu menjadi penyejuk mata, penyedap hati bagi Rasulullah SAW di dalam melaksanakannya. Bagaimana akhirnya kita upayakan sholat itu menjadi qurratu ain, benar-benar menjadi penyedap mata, penyejuk hati, memberi ketenangan, menstabilkan keadaan, menghentikan goncangan, memberikan ketentraman bagi kita
dengan melaksanakan sholat itu. Nabi kita yang mulia alaihi salam, banyak kita ketahui syariat sholat ketika terjadi keguncangan-keguncangan, ketika terjadi hal-hal yang menakutkan atau mendatangkan kecemasan. Apa contohnya syariat sholat ketika terjadi hal-hal yang mendatangkan atau sekiranya mendatangkan kecemasan atau keberatan? Ada namanya sholat gerhana, contoh. Ya, sholat gerhana, mungkin gerhana di zaman ini, orang-orang yang mensikapi gerhana pada zaman kita itu kurang begitu peduli, kurang mendapatkan efek cemas dengan terjadinya gerhana, karena kita hidup dipenuhi dengan cahaya. Mau siang, mau malam, siang apalagi, malam kita kena lampu dan seterusnya. Sehingga ketika gerhana terjadi, bulan hilang, nggak begitu berefek. Karena kita sama saja ada bulan atau tidak, tetap terang. Tapi orang zaman dulu, pada zaman Nabi SAW terutama, ketika gerhana terjadi, orang-orang itu panik. Mereka mengkhawatirkan kegelapan yang ada. Nggak ada penerangan di malam itu. Sehingga mereka punya keyakinan-keyakinan batil dengan sebab kepanikan tersebut. Tapi maksudnya adalah gerhana itu suatu kejadian dahulu terutama, walaupun efeknya sekarang berkurang atau kurang, itu memberi rasa cemas dan takut. Maka Nabi SAW mensyariatkan apa? Salat gerhana. Apa kata Nabi? Kalau kalian menyaksikan ada gerhana, maka paniklah kalian dengan mengerjakan salat. Maka ada namanya syariat salat kusuf atau salat gerhana. Jadi ketika panik, salat. Ada namanya salat istisqa. Salat apa istisqa? Salat minta hujan. Ketika keadaan paceklik, kering. Nah, ini kan kesempitan dalam hidup. Maka ada syariat salat namanya salat istisqa. Maka kecemasan, kegentingan, goncangan, salat ketika menjadi qurratu ain itu akan memberikan ketenangan. Oleh sebab itulah hikmah besar ketika hal-hal yang genting dan membawa kepada kecemasan-kecemasan pada manusia, ada syariat salat yang disyariatkan. Salat istighosah. Salat minta pertolongan dalam keadaan yang sangat sulit dan sempit, istighosah. Memberikan ketenangan. Qurra berasal dari kata el-istiqrar yang berarti ketenangan. Maka qurratu ain bermakna sesuatu yang dilihat oleh mata atau dirasakan yang membawa kepada ketenangan, yang membawa kepada kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Untuk mendekatkan makna, memahami makna qurratu ain, di dalam Al-Qur'an ada beberapa tempat ayat yang disebut di sana kata qurratu ain. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, kisah yang Allah sebutkan dalam surah Qasas ayat 9. Kisah ketika istri Firaun. Siapa? Yang soleh, yang solehah? Asia. Yang menemukan Nabi Allah Musa di mana? Di sungai. Nabi Musa dihanyutkan di sungai oleh ibundanya dengan berat hati. Kenapa dihanyutkan di sungai? Untuk nyelamatin anaknya itu, karena ketika itu Musa lahir pada tahun Firaun membinasakan, membunuh setiap anak laki-laki yang lahir, ya, dan dia melahirkan anak laki-laki. Akhirnya dihanyutkan di sungai berdasarkan ilham dari Allah SWT, ya, agar anaknya itu dihanyutkan untuk keselamatannya. Ketika istrinya ini atau permaisurinya tersebut meminta anak tersebut dipelihara, dirawat, dia nggak bisa berkata apa-apa. Tentu diminta dengan kelembutan, ya, dirayu sebagai seorang wanita, sehingga akhirnya Firaun ini menuruti dan lunak hatinya. Ini ibu-ibu, saya ajarin, itu senjata rahasia buat para ibu untuk menaklukkan hati suaminya. Jangan tanduk dia dengan kekerasan, karena dia sudah keras. Karena laki-laki itu keras dengan sebab apa yang menjadi keadaannya berjibaku dengan kehidupan dunia, dengan kerasnya jalan raya, dengan kerasnya polisi tidur yang puluhan,
dengan kerasnya pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga kalau dia dihadapi, disikapi dengan keras juga, maka yang terjadi adalah kehancuran. Tapi kalau dia disikapi dengan kelembutan, dengan melunak, dengan rayuan, dia akan luluh juga akhirnya. Yang jadi pelajaran kita, perkataan dari permaisuri Firaun ini dalam surah Qasas ayat 9. Berkata wanita Firaun ini, qurratu ainin li walak. Ya, jangan bunuh anak ini. Mudah-mudahan anak ini jadi penyejuk mata kita. Jangan bunuh dia. Kali aja dia bisa bermanfaat buat kita, gedenya nanti kita rawat, kemudian atau kita angkat dia jadi anak. Dan gak mungkin kan kita bunuh anak sendiri. Dengan rayuannya itu akhirnya luluh Firaun. Dan kata Allah, wahum la yashurun. Mereka itu gak sadar bahwasanya anak itulah justru yang selama ini ditakuti, yang menjadi sebab hancurnya kekuasaan yang dia miliki. Tapi yang menarik buat pelajaran kita, ya bukan kisah itu tentu banyak perkara dan pelajaran menariknya, tapi yang menarik buat kita adalah perkataan istri atau wanita Firaun ini, qurratu ainin li walak. Semoga anak ini menjadi qurratu ain, penyejuk mata. Dan anak itu, Musa ketika itu usianya masih apa? Masih bayi. Bayi itu nggak ada orang yang melihat bayi, mau bapaknya kayak gimana, emaknya kayak gimana, tetap aja bayi itu enak dilihat. Apa sebabnya? Apa karena memang Allah tanamkan fitrah kita manusia menyayangi seorang bayi, kecuali orang yang fitrahnya udah rusak, menjadi raja tega dan keras hati. Tapi asal fitrah manusia menyayangi, menyenangi seorang anak bayi. Apa mungkin itu karena fitrah yang memang sudah Allah tanamkan? Atau mungkin keadaan bayi yang memang belum punya dosa, sehingga yang gak punya dosa itu memang enak dilihat. Yang udah punya dosa, ngelihatnya itu ampek. Walaupun kita mungkin berat dalam mengasuhnya, merawatnya, tapi itu semua hilang dengan rasa sejuk mata, tentram hati ketika melihat dia. Karena bayi memang Allah telah jadikan melihat dan memandangnya menjadi penyedap mata bagi kita sekalian. Nah ini gambaran, itulah qurratu ain. Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan kata qurratu ain dalam surah Sajadah. Surah Sajadah ayat 17. Allah berfirman, dan seorang itu sejatinya tidak tahu kebesaran, keagungan, apa-apa yang menjadi nikmat yang membuat sedap matanya, sejuk hatinya, sebagai balasan apa yang dia amalkan ketika di dunia dari kebaikan. Jadi Allah mensifatkan nikmat di surga sebagai qurratu ain. Ketika sholat menjadi qurratu ain, maka lihatlah bagaimana nikmat surga itu menjadi qurratu ain. Maka hadirin para ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sangat aneh kalau ada orang yang tidak merindukan sholat. Sangat aneh kalau ada orang yang tidak ingin lagi melaksanakan sholat. Bahkan orang beriman, setelah mereka mati saja, di kubur mereka, ketika ditanya oleh malaikat, mereka mengatakan, dakni usolli. Ketika diperlihatkan bahwasannya matahari nampak ingin terbenam cahayanya, maka dia mengatakan, dakni usolli, biarkan aku mau sholat dulu. Yang dia ingat, yang dia rindukan untuk dia kerjakan adalah sholat. Terus kita gak mau mengusahakan, gak bersungguh-sungguh, menyepelekan, mengabaikan, melalaikan. Ini sangat aneh sekali. Sholat itu suatu kebutuhan yang lebih kita butuhkan dari makan dan minum kita. Kalau makan dan minum kita tidak dapatkan, kita hanya lapar, kita hanya haus. Yang kalaupun kita mati, ya udah mati duniawiyah, mati fisik. Tapi ketika kita nggak sholat, maka yang mati itu rohani, yang mati itu jiwa, yang mati itu hati. Maka orang itu pastinya akan menjadi sampah kehidupan ini. Qurratu ain, nikmat yang sangat memberikan ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Dan di antara makna qurratu ain juga yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, doa hambanya yang soleh, yang terpuji, yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Qurrata ayun.
Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk hati, yang memberikan ketenangan, kenyamanan setelah berjibaku dengan kepenatan dunia, mencari nafkah, kekerasan hidup, yang itu semua apa yang menjadi beban seorang laki-laki. Maka dia meminta kepada Allah, kalau pendamping yang mendampingi mereka, buah hati yang menjadi buah hati mereka, benar-benar memberikan kenyamanan, ketenangan buat mereka dari kebisingan-kebisingan, tekanan dan pukulan hidup itu. Ya, ada 6 disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Secara global saya sebutkan agar sholat menjadi qurratu ain. Pertama, agar sholat itu menjadi qurratu ain, laksanakan sholat ikhlas lillah. Bahwasanya sholat yang kita lakukan adalah penyembahan kita kepada Allah, persembahan kita kepada Allah, dan kita menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Jangan nodai sholat-sholat kita dengan niat-niat yang mengotorinya, dengan keutamaan-keutamaan duniawiyah terutama yang mendominasi untuk sholat yang kita kerjakan. Ada beredar di masyarakat, ya, sholat duha akan melapangkan rezeki, menjadikan enteng jodoh, padahal nggak pernah disebutkan seperti itu secara khusus oleh Allah dan Rasulnya. Dan dengan sebab ini ada sebagian orang memposisikan sholat duha seperti sholat wajib, sehingga nggak mau ketinggalan sholat duha karena dia nggak mau kekurangan rezeki. Justru sholat wajibnya dia sia-siakan, dia sepelekan, tapi giliran sholat duha, dia sangat concern, fokus, dan tidak mau meninggalkan. Karena keutamaan yang dikhususkan seperti itu yang nggak pernah ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Niat-niat duniawiyah seperti itu dari ibadah yang kita lakukan, itu mengotori ibadah itu sendiri, menjadikan ibadah itu tidak murni ikhlas lillah dan menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa membuat ibadah itu jadi gugur, batal di sisi Allah. Kalau niat duniawiyahnya itu dari keinginan materi dengan ibadah yang dilakukan mendominasi, itu bisa menggugurkan ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, laksanakan sholat dengan as-sidqu, jujur. Apa yang dimaksud dengan jujur ini? Dipenuhi dengan kesungguhan, integritas dalam melaksanakan sholat. Ini laksanakan sholat dengan sebaik mungkin yang bisa kita kerjakan. Dari pakaian yang kita pakai, menutupi aurat yang kita kerjakan. Penuh dengan kesungguhan dan antusias, bukan dengan keterpaksaan atau malas-malas. Kalau ada yang seperti itu, maka dia harus muhasabah lagi, renungi kembali apa yang menyebabkan dia jadi terpaksa melaksanakan sholat itu. Karena sholat sesungguhnya kebutuhan, sholat sesungguhnya nikmat. Hanya orang bodoh yang berpaling dan tidak suka kepada kenikmatan. Kemudian yang ketiga, teladani Rasulullah SAW semaksimal mungkin dalam pelaksanaan sholat kita. Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka Rasulullah telah berada pada puncak kesempurnaan dalam sholat. Sehingga barang siapa yang ingin sholatnya benar dan baik, dari kekhusyuan, dari gerakan, dari bacaan, maka gak ada jalan kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, untuk sholat menjadi qurratu ain, sholatlah dengan ihsan, sholatlah dengan penuh penghayatan, memahami, menyadari kalau Allah mengawasi kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, sholatlah dengan merasa kalau sholat itu adalah anugerah. Jangan kita melaksanakan sholat, kemudian setelah itu kita menjadi orang yang membusungkan dada. Setelah itu kita menjadi orang yang jumawa. Tapi tanamkan bahwasanya sholat yang kita kerjakan kemudahan dari Allah, anugerah Allah, nikmat dari Allah. Kita yang butuh sholat, Allah gak butuh pada sholat kita. Yang keenam, agar sholat itu menjadi penyejuk mata, penyedap hati kita, yaitu hendaklah kita menanamkan dalam diri kita itu selalu berada dalam kekurangan dan tidak pernah berada pada kesempurnaan dalam sholat yang kita kerjakan. Sehingga kita terus selalu memperbaiki. Sehingga kita terus selalu mewaspadai, tidak pernah puas dengan apa yang kita lakukan. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang menegakkan sholat, mencintai sholat, menjadi sholat itu suatu yang mendarah daging pada diri kita, dalam penghambaan diri kita kepada Allah Rabbuna. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.